Halo guys, kali ini, saya akan kembali mewakili Mimin untuk mendongengkan bocoran dari alur cerita film Swallowed Star, episode 100. Dan Mimin juga ingin meminta maaf, karena video dan suaranya tidak sama, itu karena serial aslinya belum dirilis juga. Untuk pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Dan tak perlu terlalu banyak bacot di awal, kita langsung terobos saja ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, miliaran mata yang fokus memandang ke arah layar yang menampilkan sosok Hong dan Dewa Petir, yang melesat di atas lautan yang gelap gulita, disertai angin berhembus kencang membuat lautan tampak bergejolak. Di sela itu terlihat, monster bertanduk emas yang melesat ke arah Hong dan Dewa Petir. Dan dalam sekejap, Hong dan Dewa Petir pun mulai menggunakan teknik paling kuat yang dimiliki oleh tiap pejuang yang memiliki domain. Setelah merilis teknik khusus itu, seluruh tubuh Hong, termasuk tombak itu, dalam sekejap, diselimuti oleh cahaya hitam. Sementara Dewa Petir, ia tampak diselimuti cahaya hijau yang meliuk seperti ular. Sesaat kemudian terlihat, seketika Hong dan Dewa Petir menjadi dua berkas cahaya, yang melesat langsung ke arah monster yang menelan. Sementara dari arah yang berbeda, monster yang menelan melayang di tengah udara, pupil matanya yang gelap dengan dingin memelototi kedua manusia yang melesat lurus ke arahnya. Dari sudut pandangnya, kedua manusia ini hanyalah seperti dua ekor semut yang sedikit lebih kuat dari semut lainnya. Sementara di kota Yangzhou, di dalam ruang pelatihan aula bela diri Jixin, terlihat saat itu, Luo Feng berada di samping keluarganya, sambil melihat ke arah layar dengan gugup. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, saat api pembakar jiwa telah dirilis, pertempuran mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Jika dalam 1 menit, monster yang menelan belum terbunuh, maka mereka berdua tidak akan bisa melawannya lagi," ucap Babata, yang bergema di kepala Luo Feng. Mendengar ucapan Babata tentang bakar jiwa, Luo Feng pun berkata, "Apakah ini mirip dengan bakar jiwa pembaca roh di planet Yunmo? Karena di dalam berbagai buku dan manual planet Yunmo yang telah aku baca, ada banyak hal yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Namun, di manual Mixed, ada juga beberapa teknik rahasia, misalnya, Soul Imprint, Tower of the Void dan lainnya. Masing-masing dari tiap teknik memiliki penjelasan yang dalam, termasuk keterampilan tentang bakar jiwa," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Semua ini benar-benar berbeda, dalam tingkat keahlian, versi planet Yunmo jauh lebih tinggi, dan tidak dapat dibandingkan dengan teknik bakar jiwa yang dimiliki Hong dan Dewa Petir, karena apa yang mereka manfaatkan sekarang, adalah jurus pamungkas yang hanya dapat digunakan oleh pejuang yang memiliki domain. Namun, jika monster yang menelan tidak mati, maka mereka yang akan mati," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, apakah penjaga perak cair sudah sampai di sana?" tanya Luo Feng. "Ya, mereka hampir sampai," sahut Babata, lalu kembali berkata, "Tapi Luo Feng, ketiga penjaga perak cair tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster bertanduk emas, dan hanya bisa membantu saja," ucap Babata yang tak berdaya. "Sepertinya, kita hanya bisa pasrah pada takdir," ucap Luo Feng sambil menatap layar. Saat itu, Luo Feng dan Babata sajalah yang dapat melihat pertarungan itu dengan jelas, membuat mereka berdua tampak fokus memperhatikan tiap-tiap serangan yang dilakukan Hong, Dewa Petir, termasuk serangan dari monster bertanduk emas. Melihat serangan yang dilancarkan monster bertanduk, Luo Feng pun bergumam, "Tidak bagus, skill dari monster bertanduk emas terlalu kuat, tidak mungkin kedua pimpinan dapat melawannya," gumam Luo Feng, dengan ekspresi yang terlihat cemas. Sementara di atas Samudera Pasifik, terlihat saat itu, ekor binatang bertanduk emas dengan cepat melewati angkasa dan mencambuk Hong dan Dewa Petir. Di saat yang sama, suara-suara ledakan terdengar keras menusuk telinga. Namun saat itu, binatang bertanduk emas merasakan kekuatan besar dari tombak musuh, yang mengurangi kekuatan hantaman dari ekornya. Setelah itu terlihat, binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan lolongan menusuk telinga, menandakan kalau ia sangat marah. Karena pada awalnya, ia mengira kedua manusia yang dihadapinya hanyalah semut yang sedikit lebih kuat, hingga dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menghabisi kedua semut ini, tapi ternyata, dugaannya salah. Apalagi keterampilan pedang dan keterampilan tombak keduanya, yang jauh lebih mengejutkan. Setiap tebasan, setiap tembakan seolah dibuat oleh surga, membuatnya tidak bisa diprediksi sama sekali. Bisa dikatakan, binatang bertanduk emas yang baru lahir 1 tahun ini, sebanding dengan bayi manusia yang baru lahir dan masih minum susu.
Meskipun garis keturunannya elit, ingatan garis keturunannya sangat besar, tetapi selain teknik alami, semua pengetahuan dan ingatan lainnya harus dipelajari, yang tidak mungkin dapat ia pelajari dalam waktu 1 tahun, itu benar-benar tidak akan cukup. Secara teoritis, bahkan dibandingkan dengan Luo Feng, itu jauh di belakang. Dibandingkan dengan Hong dan Dewa Petir yang telah melangkah ke dunia domain, perbedaannya mencapai ratusan ribu mil. Dua prajurit yang menggunakan teknik bakar jiwa, versus binatang bertanduk emas yang menderita luka berat, perbedaannya tidak terlalu besar. Di sela itu terlihat, binatang bertanduk emas itu membuka mulutnya. Melihat hal itu, ekspresi Hong dan Dewa Petir langsung berubah, seluruh dunia yang menyaksikan adegan ini melalui satelit, ekspresi mereka pun ikut berubah, mengingat kemampuan unik binatang bertanduk emas, yang dapat melahap segalanya. Sementara Hong dan Dewa Petir, mereka pun mulai menjalankan rencana pertempuran, yang telah mereka susun sebelumnya. Terlihat saat itu, Hong dan Dewa Petir seolah bersatu, dan terbang dengan kecepatan tinggi, menuju ke arah yang sama. Sementara binatang bertanduk yang melihat hal itu, ia tampak sangat marah, karena dua manusia kecil yang tidak berharga ini seolah meminta untuk dibunuh. Awalnya, dia berencana menelan mereka satu persatu. Namun karena mereka bersama, jadi ia bisa menelan keduanya dalam satu tegukan. Setelah itu terlihat, ruang tanpa bentuk menyebar dengan radius beberapa ratus meter, yang dalam seketika menutupi Hong dan Dewa Petir. Melihat hal itu, ekspresi Dewa Petir seketika berubah. Sementara Hong, terlihat saat itu, ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, muncul sejumlah besar sisa logam berwarna hitam, yang muncul di antara dirinya dan monster yang menelan. Logam itu terlihat sangat padat, tidak ada sama sekali ruang kosong di antaranya. Dan diketahui, logam-logam ini adalah sisa-sisa dari puing kapal kuno. Di sela itu terdengar, Hong berkata, "Bukankah kamu suka memakan logam kuat yang ada di pangkalan militer? Jadi makanlah logam ini, karena kualitas logam ini lebih baik daripada logam bagian dasar pangkalan yang kamu makan. Dan jika ini masih kurang, aku akan menambahkan yang lebih banyak lagi untukmu," ucap Hong dengan dingin, lalu melambaikan tangannya. Setelah itu terlihat, satu set logam panjang yang padat, melesat ke arah binatang bertanduk. Dan ternyata, di dalam kumpulan logam tersebut terdapat 18 bom hidrogen, dan beberapa bom atom. Menyadari akan hal itu, si binatang bertanduk emas itu pun tampak sangat marah, dan berhenti melahap logam-logam tersebut, lalu mengeluarkan raungan keras, karena mengingat dengan jelas, kejadian beberapa waktu lalu, saat bom hidrogen meledak di dekat tubuhnya, membuatnya mengalami luka yang lumayan besar. Dan sekarang, ada 18 bom lagi. Meskipun ukurannya lebih kecil, namun jika meledak di dalam tubuhnya, pasti akan menimbulkan kerusakan pada tubuhnya. Melihat monster bertanduk emas yang berhenti melahap kumpulan logam tersebut, Hong pun berkata, "Ada apa? Apa kamu takut?" ucap Hong. Di sela itu terdengar, Dewa Petir berkata, "Kakak Hong, mengapa harus menggunakan logam yang begitu banyak?" tanya Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Hong pun berkata, "Itu karena perutnya punya batas. Sama halnya manusia, jika makan terlalu banyak akan kembung. Begitulah logikanya, jadi dia tidak akan berani makan terlalu banyak. Apalagi logam-logam ini, satu bagiannya, setara dengan 100 logam normal bumi yang berukuran sama. Makan begitu banyak, dunia internalnya akan membengkak sehingga akan runtuh, begitu dunia batinnya akan ikut runtuh, jika prediksiku benar, maka ia akan mati," ucap Hong. Di sela itu terdengar lagi, monster bertanduk emas kembali mengeluarkan raungan keras, karena hampir tertipu oleh Hong. Di saat yang sama terlihat, satu tanduk yang ada di dahinya tiba-tiba mulai bersinar mengikuti ukiran-ukiran emas, yang menjalar ke pupilnya, lalu turun ke leher, punggung dan sampai ke cakar, yang dengan cepat menyerang secara langsung ke arah kumpulan logam itu, hingga membuat sejumlah besar logam beterbangan kemana-mana. Setelah itu terlihat, binatang bertanduk emas itu langsung melesatkan cakar tajam itu ke arah Hong dan Dewa Petir berada. Namun, saat cakar besar itu menyebarkan sejumlah besar logam, gelombang hitam segera menyerbu, dengan kecepatan yang mengejutkan. Sesaat kemudian terlihat, gelombang hitam melesat melewati cakar-cakar tajam, dan langsung menghantam ke perut binatang bertanduk emas itu, hingga meninggalkan sebuah lubang di perutnya. Melihat Hong yang seolah mengorbankan dirinya, Dewa Petir pun berteriak sedih. Di saat yang sama terlihat, kilatan petir menyambar dengan cepat menuju rongga yang terbuka di perut binatang bertanduk emas itu. Sementara binatang bertanduk emas, ia pun meraung keras, saat Hong mengebor ke dalam tubuhnya, membuat binatang bertanduk emas yang marah mulai mencakar ke arah Dewa Petir, yang saat itu sedang melesat ke arahnya, dengan niat melakukan serangan susulan.
Terlihat saat itu, saat gelombang udara yang kuat bergegas menuju ke arah Dewa Petir, dengan seketika, tubuh bagian bawah Dewa Petir dicincang menjadi potong-potongan kecil, membuat darah segar terpencar kemana-mana. Untung saja saat itu, tubuh bagian atasnya dilindungi oleh baju besi yang sebelumnya diberikan oleh Luo Feng. Walaupun dengan bagian tubuh yang tinggal setengah, dia sama sekali tidak mundur, dan terus melesat ke arah rongga yang telah dibuatkan oleh Hong sebelumnya, karena itu memang sesuatu yang telah mereka rencanakan dari awal, untuk membunuh binatang bertanduk emas, cara terbaik adalah dengan memasuki tubuhnya, walaupun harus dibayar dengan nyawa mereka sendiri. Sesaat kemudian terlihat, lesatan cahaya putih yang langsung menembus ke dalam rongga yang sebelumnya telah dibuat oleh Hong. Mendapat dua serangan beruntun, binatang bertanduk emas itu meraung dengan marah, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena kedua manusia terkuat itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Melihat pemandangan itu, seluruh dunia menjadi sunyi saat melihat layar hanya untuk melihat binatang bertanduk emas yang sangat marah. Sementara sisi kanan layar menunjukkan tayangan ulang dan memperlambat rekaman. Dalam tayangan ulang diperlihatkan, kulit Hong berlumuran darah, saat mencoba untuk menembus sisik binatang bertanduk emas itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Dewa Petir, dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa, ia pun dengan liar bergegas menerobos masuk ke dalam tubuh monster bertanduk emas, dengan mempertaruhkan semuanya untuk membunuh binatang bertanduk emas itu. Ketika Hong dan Dewa Petir memasuki tubuh binatang yang menelan, hati semua orang menjadi tegang. Namun, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuh binatang yang menelan itu. Sementara Luo Feng, ia pun bertanya pada Babata. "Babata, bisakah Hong dan Dewa Petir menang?" tanya Luo Feng yang juga sangat gugup. "Jangan khawatir, Hong dan Dewa Petir adalah dua petarung jenius di bumi dan sangat cerdas dan tegas. Untuk menangani gerakan menelan, Hong mengeluarkan begitu banyak puing logam. Dia mungkin khawatir tentang binatang bertanduk emas itu. Benar-benar bisa menelan semua itu, jadi dia bahkan membawa sekumpulan bom hidrogen. Saat itu, pasti dia memastikan bahwa binatang bertanduk emas itu tidak akan mampu melahap semua puing-puing itu, jadi dia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan gerakan pamungkasnya. Karena gerakan itu membutuhkan sedikit waktu untuk mempersiapkannya. Dan ketika binatang bertanduk emas yang marah itu menyapu puing-puing logam dengan cakarnya, gerakan pamungkas Hong dilepaskan tepat waktu. Semua triknya berjalan sesuai rencana, jadi kamu jangan khawatir." Melihat penampilan mereka dari awal untuk mengakhiri, keduanya jelas telah membuat persiapan yang cukup. Sekarang mereka telah memasuki binatang bertanduk emas, binatang bertanduk emas tidak dapat menyerang dengan cakarnya. Oleh karena itu, peluang keberhasilan mereka telah meningkat menjadi sekitar 50% atau 60%, ucap Babata. Namun, bagaimana mungkin Luo Feng tidak khawatir, melihat kedua orang yang sangat ia hargai berada di dalam perut monster bertanduk emas. Saat itu, Luo Feng terus menatap layar, dengan ekspresi wajah makin terlihat cemas. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Tapi jika monster itu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, maka harapan kita akan berkurang," ucap Luo Feng dengan agak getir. "Luo Feng, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini mungkin sangat kuat. Tapi pengalaman, keterampilan, kedewasaan, dan kemampuan bertarungnya perlu diasah dulu. Tapi jika kalian membiarkan binatang bertanduk emas ini tumbuh selama 10.000 atau 100.000 tahun, itu akan menjadi sangat menakutkan." Sementara di atas Laut Pasifik, terlihat saat itu, binatang bertanduk emas masih menjerit kesakitan, dan cahaya keemasan pun masih menyebar di permukaan sisiknya dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya, untuk membunuh dua manusia yang ada di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu bergetar. Terlihat saat itu, dari mata emasnya yang gelap, tampak menahan sedikit amarah dan rasa sakit di dalam tubuhnya, diikuti darah merah segar merembes dari mulutnya. Sesaat kemudian, terdengar lagi ledakan-ledakan dahsyat, yang berasal dari dalam perut monster bertanduk emas, membuatnya kembali meraung kesakitan, dan diikuti sejumlah besar tetesan darah mulai merembes keluar dari sisik di permukaan tubuh binatang bertanduk emas itu. Setelah sekitar 10 detik, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan darah. Awalnya, dia mulai meraung kesakitan. Tapi seiring berjalannya waktu, aumannya terus menjadi lebih lembut. Pada akhirnya, itu tidak lagi mengeluarkan suara apapun, dan diikuti dengan mata emasnya yang mulai redup, diikuti tubuh besarnya yang mulai jatuh tanpa daya. Di China, di pajangan di jalanan, televisi di rumah, dan di dalam kamp militer, tepatnya di setiap lokasi lain di bumi, merasakan kegembiraan yang besar saat melihat kejadian itu. Bahkan saking bahagianya, ada yang sampai menangis. Sementara di ruang pelatihan balai batas kota Yangzhou, semua orang berteriak dengan semangat.
Kita menang, kita menang. Lihatlah, kekuatan hidup monster itu telah menghilang, teriak orang-orang di ruangan tersebut. Sementara Luo Feng, ia memandangi mayat binatang bertanduk emas yang jatuh berlumuran darah segar, dengan ekspresi kegembiraan, karena kali ini, monster itu benar-benar mati. Monster mengerikan yang membuat manusia putus asa ini akhirnya mati, ucap Luo Feng, yang hampir tidak percaya. Tapi, bagaimana dengan Hong dan Dewa Petir, gumam Luo Feng, lalu kembali melihat layar dengan hati-hati. Di saat yang sama, suara penyiar mulai terdengar. Semua orang di bumi, kali ini kami harus membawakan berita menyedihkan. Saat ini, kami tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun. Artinya meskipun binatang yang menelan sudah mati, tapi dua pejuang terkuat kita di dunia, yaitu Ketua Hong, dan Dewa Petir, telah mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka adalah pahlawan, pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Mendengar berita itu, aula pelatihan menjadi tenang dengan sangat cepat. Di sela kesedihan itu, tiba-tiba terdengar, Babata berkata, "Tidak, Hong dan Dewa Petir mungkin belum mati," ucap Babata, bergema di benak Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tampak gembira, karena dia juga tidak ingin Hong dan Dewa Petir mati seperti ini. Di sela itu terdengar lagi, Babata berkata, "Detektor kehidupan yang kalian pakai berasal dari reruntuhan pesawat luar angkasa. Dan detektor ini sebenarnya memiliki batas efektif. Ketika kekuatan hidup seseorang turun ke titik tertentu, detektor gaya hidup tidak dapat mendeteksinya lagi. Sebab, detektor ini hanya digunakan untuk mendeteksi kekuatan hidup di bawah petarung tingkat pelajar pemula," ucap Babata menjelaskan. Namun tiba-tiba, terdengar suara-suara terkejut di aula pelatihan, saat binatang bertanduk emas yang awalnya jatuh tanpa daya di layar, tiba-tiba melayang, dan diikuti dengan tanda kehidupannya yang perlahan-lahan mulai meningkat, membuat semua orang terperangah dengan mata yang terbelalak kaget. Wajah-wajah yang baru saja terlihat bahagia, tiba-tiba kembali menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan dua pejuang kuat di bumi pun tak mampu membunuh monster bertanduk emas itu. Setelah kekuatan hidupnya naik mencapai 50%, binatang bertanduk emas itu perlahan membuka matanya. Mata emasnya yang gelap tampak tidak berdaya, mengingat sebelumnya, ia tidak pernah sedekat ini dengan kematian. Tapi kali ini, bahkan lebih buruk daripada pengalaman yang dialaminya dengan meriam laser kelas B6. Sesaat kemudian, binatang bertanduk emas itu melihat ke arah perutnya. Dan apa yang terlihat adalah seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria berpakaian putih, yang bersimbah darah keluar dari lubang di perutnya, dan langsung jatuh ke arah lautan. Melihat kedua manusia yang hampir membunuhnya itu, ia pun langsung memahami akan satu hal. Selemah apapun musuhnya, ia harus benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya. Menyadari akan hal itu, binatang bertanduk emas itu mulai menyapu-nyapu dengan cakarnya ke arah Hong dan Dewa Petir, seolah ingin mencabik-cabik kedua orang tersebut. Namun, belum sempat cakar-cakar itu mengenai Hong dan Dewa Petir, tiba-tiba muncul tiga siluet perak dengan tubuh yang sangat besar di atas permukaan Samudra Pasifik. Melihat raksasa keperakan setinggi 200 meter itu, bintang bertanduk emas pun tampak terkejut. Permukaan tubuh raksasa keperakan itu sepertinya memiliki cairan silver yang mengalir di atasnya. Dan di saat yang sama, cairan itu langsung membentuk telapak tangan yang besar, yang langsung memblokir cakar-cakar dari si binatang bertanduk emas, yang saat itu bersiap mencabik-cabik tubuh Hong dan Dewa Petir. Saat cakar itu menabrak telapak tangan raksasa, seketika tangan itu langsung penyok, tertekan akibat benturan. Tetapi ketika binatang bertanduk emas mencabut cakarnya, cekungan di telapak tangan secara otomatis kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika raksasa putih keperakan menghalangi binatang bertanduk emas itu, raksasa perak lain mengulurkan tangannya dan menangkap Hong dan Dewa Petir, dan kemudian dengan cepat mulai melarikan diri ke kejauhan. Di saat yang sama, Luo Feng menyuruh Babata untuk memerintahkan mereka segera kembali, agar mereka punya kesempatan untuk selamatkan Hong dan Dewa Petir. Namun bagaimanapun, binatang bertanduk emas yang marah itu, tidak mungkin bisa menyaksikan kedua manusia yang hampir membunuhnya itu dibawa pergi. Sesaat kemudian, binatang bertanduk emas itu langsung melebarkan sayapnya dan terbang mengelilingi manusia perak cair yang memblokirnya secepat kilat. Namun saat itu, target satu-satunya dari binatang bertanduk adalah, raksasa perak yang coba membawa kabur Hong dan Dewa Petir, dan tak memperdulikan kedua raksasa perak lainnya. Sementara penjaga perak cair yang dikejar dengan ganas, secara tiba-tiba berubah menjadi tali raksasa, yang langsung melilit binatang yang menelan itu. Sementara penjaga perak cair lainnya di belakang dengan cepat mengambil Hong dan Dewa Petir dan mulai berlari lagi. Melihat targetnya yang kembali dibawa pergi, binatang yang menelan itu melihat pada cairan pelindung perak yang telah berkontraksi kembali menjadi seukuran manusia normal.
Meskipun kecepatan dan kekuatan serangan dari pengawal perak ini tidak sehebat binatang yang menelan. Dan serangannya tidak sekuat pria berpakaian hitam dan pria berpakaian putih, satu-satunya keuntungan terletak di dalam tubuhnya yang seperti cairan, yang dapat dengan cepat mengembang, bahkan itu bisa membungkus orang seperti gula-gula, untuk mengurangi dampak dari serangan paling kuat dari binatang yang menelan. Saat itu, binatang yang menelan mulai mengerti, bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencuri dua tubuh manusia dengan dua penjaga perak cair ini, apalagi dengan kondisi tubuhnya saat ini yang sangat rusak dan lemah. Menyadari akan hal itu, ia pun mengeluarkan raungan kemarahan, dan kemudian melesat ke dalam laut. Sementara di sektor Mingyue, lorong di luar ruang pelatihan Limit Hall, Luo Feng memegang teleponnya, dengan wajah yang terlihat marah. Ya, saya yang mengirim mereka. Tidak ada gunanya, penjaga perak cair hanya bisa menghentikan orang dan bertindak seperti pengawal. Mereka tidak bisa membunuh binatang yang menelan itu, ucap Luo Feng, lalu menutup teleponnya dengan Jiayi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan. Orang lain terkejut dengan kemunculan dua penjaga perak cair dan bahkan mulai sedikit berharap. Tapi Luo Feng jelas tahu, pengawal perak cair adalah sesuatu dengan teknologi tinggi di alam semesta, tapi fungsinya hanya sebagai pengawal. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Babata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan?" ucap Luo Feng yang tampak frustasi, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, Friska di sini pamit.